Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap hari kita melihat kematian. Setiap pekan kita mendengar kabar duka. Setiap bulan kita mengantar kerabat atau tetangga menuju pemakaman. Tetapi sejujurnya, seberapa sering kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar terjadi setelah seseorang dikuburkan? Apa yang sebenarnya dialami manusia setelah ruh dipisahkan dari jasad? Dan bagaimana fase-fase kehidupan setelah kematian itu menurut syariat yang benar, bukan sekadar cerita turun-temurun. Bukan untuk membayangkan hal yang tidak bersumber, bukan pula untuk menciptakan gambaran yang tidak pernah diajarkan Nabi, tetapi untuk menuntun diri kita memahami kebenaran sebagaimana datangnya, dengan dalil, dengan ilmu, dan dengan harapan agar kita bisa mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang yang pasti akan kita lalui. Perjalanan itu dimulai pada detik ruh dicabut. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah menggambarkan bagaimana malaikat maut datang kepada seorang hamba. Jika dia orang beriman, malaikat membawa kain sutera putih dan mencabut ruh dengan kelembutan sebagaimana air menetes dari mulut kendi. Jika dia orang yang durhaka, pencabutan ruh terasa berat sebagaimana logam berduri ditarik dari kain basah. Namun setelah ruh terlepas, apapun prosesnya, satu hal telah pasti. Seseorang telah memulai babak baru hidupnya, babak yang tidak lagi memiliki kesempatan kembali. Jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dibawa menuju pemakaman. Semua proses itu tampak sederhana dan cepat bagi manusia yang hidup. Tetapi bagi seseorang yang baru meninggalkan dunia, itu adalah perjalanan terakhirnya bersama manusia. Setelah liang lahat ditutup dan langkah kaki keluarga meninggalkan pemakaman, barulah seseorang memasuki fase yang selama ini hanya ia dengar melalui ayat dan hadis. Fase itu disebut barzah, sebuah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Alam barzah bukanlah dunia dan bukan pula akhirat. Ia adalah alam transisi, sebuah tempat menunggu sampai hari kebangkitan tiba. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan barzah dengan sangat jelas. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 100. Ini membuktikan bahwa kehidupan setelah kematian bukanlah kehampaan, bukan tidur panjang, bukan pula ketiadaan. Ada kehidupan yang berjalan di dalam kubur, sebagaimana yang dijelaskan Nabi, kehidupan yang penuh rahasia dan tidak dapat dilihat mata manusia. Begitu jasad diletarkan dan tanah mulai diratakan, seseorang menerima ketenangan yang sangat baru baginya. Bukan karena tubuhnya beristirahat, tetapi karena ia masuk pada fase penegasan hakikat diri. Selama hidup, seseorang bisa menutupi kelemahannya dengan kata-kata, dengan pencitraan, dengan uang, atau dengan popularitas. Tetapi di barzah, semua topeng terlepas. Yang tinggal hanya amal. Rasulullah pernah bersabda bahwa seseorang diibuti oleh 3 hal ketika ia diantar ke pemakaman: keluarga, harta, dan amalnya. 2 hal pertama akan kembali pulang dan hanya amal yang menemani. Hadis ini menjadi pengingat bahwa apapun kebesaran manusia semasa hidup, kematiannya akan menyisakan satu hal: apa yang ia lakukan untuk Allah. Di alam barzah ini pula, seseorang akan didatangi oleh 2 malaikat yang kita kenal sebagai Munkar dan Nakir. Banyak cerita yang tidak jelas sumbernya menggambarkan bentuk kedua malaikat ini dengan sangat seram atau sangat indah. Padahal yang sahih hanyalah 2 malaikat akan datang dan menanyakan 3 perkara yang menjadi fondasi iman setiap muslim. Pertanyaan yang sederhana, tetapi jawabannya hanya bisa diucapkan oleh orang yang benar-benar mengimani hal tersebut ketika hidup.
Pertanyaan itu adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang beriman akan menjawab dengan mantap, karena amal dan keyakinannya akan membimbingnya. Adapun orang yang tidak beriman, maka ia tidak akan mampu menjawab meski lidahnya ingin. Sebab sebagaimana dijelaskan para ulama, jawaban di dalam kubur bukanlah hasil hafalan, melainkan hasil keimanan yang tertanam sepanjang hidupnya. Bagi yang mampu menjawab, kuburnya akan dilapangkan dan diberi cahaya hingga ia merasakan kenikmatan barzah. Bagi yang gagal, ia akan merasakan azab kubur sesuai perbuatannya. Namun semua ini berasal dari dalil-dalil yang valid, tanpa tambahan bentuk-bentuk berlebihan tentang ular, waktu tertentu, atau detik-detik tertentu yang tidak memiliki dasar. Setelah seseorang menjalani fase barzah, tibalah satu peristiwa terbesar dalam sejarah semesta, tiupan sangkakala. Malaikat Israfil ditugaskan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan pertama mematikan seluruh makhluk hidup, sementara tiupan kedua membangkitkan mereka. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 68, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan." Di antara 2 tiupan itu, alam semesta mengalami kehancuran total. Bintang berjatuhan, gunung hancur, bumi digulung, tidak ada lagi struktur yang kita kenal. Dunia yang selama ini menjadi tempat usaha dan ambisi manusia tidak menyisakan satupun tanda-tanda kejayaannya. Raja dan rakyat menjadi sama, kaya dan miskin tidak lagi berbeda. Semua kembali kepada satu asal, mereka adalah hamba Allah. Ketika tiupan kedua terdengar, manusia keluar dari kuburnya. Dalam Quran Surat Al-Qari'ah, Allah menggambarkan manusia bertebaran seperti laron yang berterbangan menuju cahaya. Kaget, bingung, dan terpanggil oleh satu suara yang tidak dapat ditolak. Panggilan untuk dikumpulkan di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat yang sangat luas, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum disunat. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah satu sama lain akan melihat satu sama lain?" Rasulullah menjawab, "Perkaranya jauh lebih dahsyat daripada sekedar saling melihat." Di padang itu, panas terasa sangat berat bagi manusia. Ada yang berdiri dengan keringat hingga sebatas mata kaki, ada yang hingga pinggang, ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri, tergantung kadar amalnya. Semua itu tercantum dalam hadits sahih dan menjadi bukti bahwa mahsyar adalah tempat ujian spiritual terakhir sebelum pembacaan amal. Setelah semua makhluk dikumpulkan, buku catatan amal dibagikan. Ada yang menerima dengan tangan kanan, tanda kebahagiaan. Ada yang menerima dengan tangan kiri, tanda kesengsaraan. Al-Quran menggambarkan bagaimana orang yang menerima dengan tangan kanan melompat girangnya dan berkata, "Bacalah kitabku ini." Sebaliknya, mereka yang menerima dengan tangan kiri berkata, "Alangkah baiknya jika aku tidak diberi kitab ini." Setiap amal yang pernah dilakukan seseorang, sekecil butir debu, akan muncul dalam catatan itu. Tidak ada amal yang hilang, tidak ada ucapan yang terlupakan, tidak ada perbuatan tersembunyi. Mulut diam, tetapi anggota tubuh bersaksi. Tangan berbicara tentang apa yang ia ambil, kaki bersaksi tentang tempat yang ia datangi, mata berbicara tentang apa yang ia lihat, telinga tentang apa yang ia dengarkan, dan kulit berbicara tentang apa yang ia lakukan. Setelah pembacaan amal, tibalah saat penimbangan amal. Timbangan itu benar adanya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47, "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dianiaya sedikit pun." Dalam timbangan itu, amal kebaikan dan keburukan diletakkan dengan penuh keadilan. Tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi, dan tidak ada kecurangan. Seorang hamba benar-benar melihat hasil kerja kerasnya selama di dunia. Setelah timbangan, setiap manusia harus melewati satu lintasan yang disebut Sirat. Sirat digambarkan oleh Nabi sebagai jembatan yang terbentang di atas neraka Jahanam.
Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang berlari, ada yang berjalan, bahkan ada yang merangkak. Kecepatan seseorang melewati Sirat bergantung pada amalnya, bukan pada kekuatan fisiknya. Dan setelah lintasan itulah nasib seseorang ditentukan, apakah ia menuju surga atau terjatuh. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang disayangi Allah, sekalipun mereka dahulu memiliki dosa namun mendapat ampunan. Surga memiliki tingkatan-tingkatan sesuai kadar amal. Ada tingkatan yang disiapkan untuk mereka yang ahli ibadah, ada yang untuk syuhada, ada untuk orang-orang yang senantiasa menjaga hati dan lisannya. Gambaran surga dalam Al-Quran penuh ketenangan, sungai-sungai, pepohonan hijau, buah-buahan, istana-istana, cahaya lembut, dan kebahagiaan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Neraka juga memiliki tingkatan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Setiap lapisan memiliki tingkat panas dan berat hukuman yang berbeda. Tetapi satu hal yang pasti, neraka bukan tempat yang pantas bagi siapapun. Bahkan Rasulullah sendiri memohon perlindungan dari neraka setiap solat. Ini menunjukkan betapa beratnya tempat itu dan betapa seharusnya manusia menjauhinya selama hidup. Perjalanan panjang kehidupan setelah kematian ini bukan sekedar pengetahuan yang diceritakan untuk menakutkan, melainkan peta perjalanan yang Allah berikan sebagai rahmat agar manusia tidak hidup tanpa arah. Seseorang yang mengetahui perjalanan ini akan lebih mudah menjaga dirinya, lebih mudah memaafkan, lebih mudah menahan amarah, lebih mudah bersedekah, lebih mudah sholat tepat waktu, dan lebih mudah meninggalkan maksiat. Kematian bukan akhir, ia adalah pintu menuju dunia lain yang jauh lebih panjang dari dunia yang kita tempati sekarang. Dunia ini hanya satu fase pendek dalam perjalanan jiwa yang panjang. Jika seseorang hidup 60 tahun, masa itu tidak lebih dari detik dibanding ribuan tahun di barzah dan ribuan tahun di mahsyar. Tetapi 60 tahun itulah penentu segalanya. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, orang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Narasi tentang kematian bukan untuk membuat manusia putus asa, melainkan untuk menghidupkan kepekaan hati bahwa apapun yang kita lakukan hari ini akan kembali kepada kita kelak. Dalam segala fase itu, ada satu doa yang Rasulullah ajarkan untuk melindungi manusia dari azab kubur, azab neraka, dan fitnah kehidupan dan kematian. Bacalah doa ini setiap kali sholat. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr, wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Doa ini bukan sekedar lafalan, tetapi pegangan hidup yang melindungi seorang hamba dari ketakutan terbesar manusia. Perjalanan setelah kematian adalah perjalanan panjang yang tidak bisa ditawar. Fase demi fase telah Allah jelaskan agar manusia tidak hidup dalam kebingungan. Setiap tahapan yang disebutkan Rasulullah adalah petunjuk agar manusia mempersiapkan diri, bukan untuk ditakuti atau dijadikan kisah menyeramkan, tetapi sebagai cahaya bagi orang yang ingin kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka semoga setiap ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi penguat iman, bukan sekedar informasi. Semoga Allah menetapkan hati kita dengan kalimat tauhid, memudahkan kita menjawab pertanyaan kubur, melapangkan barzah kita, meringankan hisab, mempercepat langkah kita melewati sirat, dan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.